Anak muda sering dianggap sepele bagi kebanyakan orang, karena dianggap masih baru dan kurang berpengalaman. Sering dianggap lambat, padahal nyatanya kita bisa diandalkan. Anak muda bukan sekedar angka di KTP atau rentang usia biologis. Mereka adalah sebuah fase hidup di mana energi, idealisme, dan rasa penasaran sedang berada di puncaknya. Anak muda memiliki gejolak yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka, karena di saat inilah semua pondasi telah dibangun untuk kedepannya. Aku jelas ingin bergerak, tidak ingin merasa nyaman dalam sebuah kesunyian, karena pendapatku sangat penting untuk didengarkan. Aku tidak ingin menjadi pemanis dalam sebuah kenikmatan tanpa arti, tapi aku ingin menjadi pelengkap yang selalu dicari untuk mencapai kesempurnaan. Tapi kadangkala, kita bisa merasakan kelelahan akibat memaksakan sendiri semua tujuan itu. Meta. Kok kamu tahu sih cara nanganin orang pingsan? Iya, lumayan tahu sedikit aja karena aku udah pernah baca di internet. Tahu dari mana? Kan kamu belum jadi dokter. Untuk menyembuhkan seseorang, kita tidak harus menjadi dokter terlebih dahulu. Tapi semua orang juga bisa menyembuhkan seseorang. Oh gitu, terus ini Meta gejalanya apa? Orang yang pingsan karena kelelahan itu biasanya dinamakan dengan sinkop, yaitu kondisi badan yang tiba-tiba tidak stabil dan pingsan mendadak karena aliran darah dan kekurangannya oksigen ke otak. Biasanya dipicu oleh stres, dehidrasi, dan juga fisik lemah. Biasanya ditandai dengan pusing, mata kunang-kunang, kemudian pingsan. Terus kita harus gimana? Jangan panik, kita bisa lakuin langkah-langkah kecil yang udah tadi aku lakuin ke Meta. Pertama, periksa jalan nafasnya seperti cek detak jantung, cek nafas di hidung juga. Kedua, berikan rangsangan kepada penderita seperti menggoyangkan tubuh dan mencubit area wajahnya. Ketiga, longgarkan pakaian supaya aliran darah dan nafas Meta kembali normal. Anak muda ini hadir sebagai penggerak dalam bidangnya masing-masing. Salah satunya bidang kesehatan. Di bidang kesehatan seringkali kita berfokus kepada satu, yaitu dokter, yang dimana meyakinkan kita untuk tumbuh sehat atau dokter sebagai kunci kesehatan. Padahal kesehatan itu tidak harus merujuk kepada dokter. Kita juga bisa sehat dengan diri kita sendiri. Ada juga yang namanya agent of health. Menjadi seorang agent of health tidak harus memiliki gelar dokter ataupun perawat. Di era informasi yang serba cepat ini, anak muda memiliki posisi yang bagus serta strategis untuk menjadi penyambung lidah kesehatan bagi generasinya maupun generasi lainnya. Yang artinya bisa menjadi seorang yang berguna dan berdampak bagi orang lain dalam hal kesehatan, dan terdapat beberapa peran yang bisa kita lakukan, yaitu peran edukator sebaya dan penggerak gaya hidup sehat. Anak muda biasanya lebih sering mendengar saran dari teman seumurannya dibandingkan ceramah formal. Untuk itu, kita harus memberikan informasi mengenai kesehatan dasar yang menjadi pondasi agar hidup bugar dan sehat setiap harinya. Yang kedua, menjadi digital health influencer. Media sosial adalah senjata utama kita di era digitalisasi ini. Sebagai anak muda, kita bisa melawan hoaks yang beredaran di dunia maya. Menjadi filter pertama dalam memberikan informasi yang positif yang benar ke masyarakat luas. Memberikan edukasi secara online mengenai kesehatan remaja dan menjaga nutrisi seimbang di setiap harinya. Dengan begitu, konten edukasi positif yang menarik akan lebih banyak bertebaran di media sosial. Yang ketiga, merancang advokasi dan kebijakan publik. Suara anak muda sangat berpengaruh dalam kebijakan publik, karena suara kita tidak hanya terdengar di telinga, namun bisa juga bersuara dalam sebuah dunia maya. Kita tentunya dapat menyuarakan isu-isu krusial seperti kampanye anti rokok, kesadaran kesehatan reproduksi, hingga isu lingkungan yang berdampak pada kesehatan seperti polusi udara. Itulah peran yang bisa kita lakukan sebagai agent of health. Dan semua ini dimulai dari diri kita sendiri untuk kita sendiri. Kita tahu bahwa dokter tidak akan membuatmu sehat, guru tidak akan membuatmu pintar, mentor tidak akan membuatmu kaya, dan ahli gizi tidak akan membuat kamu langsing. Jadi, ayo tanggung jawab dengan dirimu sendiri. Sehat itu nggak mahal kok, cuman perlu hal kecil yang konsisten, dan kesehatan akan selalu menghampiri. Yuk, mulai hidup sehat!